Pemirsa, menghadapi tantangan ekonomi global, pemerintah harus dapat mendorong sektor industri dengan investasi yang lebih terarah. Dan investasi yang lebih terarah yang dimaksud ini akan mendorong posisi Indonesia lebih baik dalam menghadapi tekanan ekonomi global di masa mendatang. Klaim pemerintah yang memastikan realisasi investasi tetap tinggi di tengah gejolak perekonomian global yang diperkirakan masih akan terus terjadi harus diikuti dengan strategi yang terarah. Direktur Program Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menilai, upaya menjaga potensi pertumbuhan ekonomi saat ini memerlukan penguatan di sektor industri. Salah satu program kerja yang sering disuarakan pemerintah yakni peningkatan investasi industri hilirisasi. Namun di tengah situasi global yang tidak menentu, pemerintah harus fokus melihat arah investasi yang dibutuhkan rantai pasok global. Menurut Esther, pemerintah harus bisa mengidentifikasi kebutuhan industri dalam negeri yang berkaitan dengan rantai pasok global, sehingga nantinya rantai pasok industri dalam negeri yang memadai dapat menghadapi situasi global. Industri rantai pasoknya kita harus lihat pasar-pasar mana yang kosong. Kalau misalnya bahan baku sudah punya, barang intermediate-nya belum punya, apakah itu bisa kita undang investor asing maupun investor domestik untuk bisa masuk kemudian memproduksi barang intermediate tersebut. Sehingga intinya bagaimana kita bisa memproduksi dari bahan baku, bahan intermediate sampai dengan barang jadinya nanti. Pemerintah saat ini menggali potensi target realisasi investasi 2023. Namun pada tahun 2022 ini pemerintah menargetkan realisasi investasi bisa mencapai 1.200 triliun sehingga diperkirakan akan berlanjut di tahun depan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Tadi Wiki bilang mau beli sorghum lagi. Aku tuh belum pernah coba, Wiki. Belum coba, kamu harus coba. Enak ya? Enak. Waktu kecil saya makannya dikasih parutan kelapa, habis itu dikasih garam, enak banget. Oke, nanti saya coba ya. Ngomongin soal mencoba, kita akan juga melihat ataupun meneropong prospek dari saham-saham LQ45 karena sudah ada komposisi yang baru, Wiki, periode Agustus sampai dengan Januari, di mana ada saham Indi, kemudian ada BRIS dan juga Arto ini yang bukan hanya masuk LQ45, Wiki, tapi masuk ke dalam beberapa indeks sekaligus. Oh, oke. Artinya secara indikator memang ini nampaknya cukup membuat emiten-emiten tadi pantas masuk ke indeks-indeks tadi gitu. Iya, tapi menarik nggak ya untuk diinvestasikan? Kemudian juga ada lagi IPO hari ini, pemirsa, 2 emiten. Nah, emitennya apa nanti akan kita hadirkan di segmen Market Buzz usai jeda pariwara berikut.